kali Pak. Saya lagi ntar saya ceritain nih. Saya lagi curhat. Iya, curhat-curhatan aja. Aduh, ini mau ngeprint numpang. Ntar aja deh. Gimana sih? Pas gak sih? Dalam jalan kalbu berjamaah dibaca salat kita tadi. Tak lupa selawat Allah kami haturkan kepada tujuan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sangat kami harapkan dan berkati di akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh kami rahmati Allah. Terima kasih yang telah menyisihkan waktunya untuk duduk sejenak. Mari sama-sama kita setelah berdiri di masjid yang dirahmati Allah, sekaligus kita memperpanjang itikad kita supaya kita menjadi insan yang soleh atau solehah. Bapak Ibu jamaah masjid yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah mari sama-sama kita setelah berdiri yang mana narasumber pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Ridho. Untuk itu mari sama-sama kita menyimak atau mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridho. Untuk selanjutnya kami persilakan narasumber kita menempati pada posisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Al-Iman Bukit Sawang Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada pagi hari ini kita masih diberikan hidayah dan taufik, petunjuk dan kemudahan, ketergerakan hati, keringanan waktu untuk dapat bersama-sama berlama-lama di rumah Allah yang Allah muliakan ini. Semoga dengan berlama-lamanya kita di sini, semakin lama semakin banyak juga dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga selaku umatnya semoga mendapat syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini sebetulnya bukan kajian nih Pak Marman, saya mau curhat aja nih. Ya, curhat jadi. Ya. Silakan apa aja ya. Ya, katanya yang punya mic itu yang berkuasa. Jadi karena saya saat ini lagi pegang mic seperti sedang berpuasa untuk sementara waktu ini. Jadi sebagaimana apa? Kita sudah sampai di penghujung tahun 2024 ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
jalan-jalan yang udah bagus dikerokin lagi tuh ya, dikerokin lagi, ditimpa lagi. Terus trotoar yang masih bagus dicet-cetin tuh, kayak nggak ada kerjaan lagi aja gitu kan. Nah itu sebetulnya karakteristik lembaga pemerintah seperti itu. Qadarullah, ya saya juga termasuk dalam bagian tersebut gitu kan. Jadi di penghujung tahun ini saya menghitung, karena saya di lembaga zakat dan bagian program, bagian distribusi perdagangan, saya hitung ada 9 program tuh Pak yang lagi saya pegang tuh Pak. 9 program, belum termasuk kegiatan-kegiatan di luar kerjaan kantor. Misalnya kerjaan, kebetulan saya ngelatih ya adik-adik di sekolah, ngelatih badminton. Belum kuliah saya lagi berjalan, itu juga banyak tugas, banyak materi yang harus dikerjakan. Belum keluarga, belum urusan masjid. Ini luar biasa membuat saya rasanya itu apa ya, overload gitu. Kalau bisa meledak, saya pengen meledak rasanya. Ini saya curhat aja sebenarnya. Dan mungkin banyak juga dari bapak-bapak semua yang ada di sini yang merasakan sama lelahnya seperti yang saya rasakan gitu. Ya. Jadi akhirnya dengan latar belakang tersebut saya mencoba untuk merumuskan sebuah materi tentang dari lelah menjadi lilah, agar tujuannya lelah kita ini jangan hanya sekedar nilainya dunia, tapi juga sampai nilainya ke akhirat. Nah saya cari-cari itu Pak, dalil-dalil tentang bersusah payah di dunia, dan alhamdulillah dapat surat pendek nih Pak, Quran surat Al-Balad, surat ke-90 ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim. Artinya laqad, sungguh ya, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad itu dalam terjemahan kemenaknya adalah dalam keadaan susah payah ya, dalam keadaan susah payah. Alhamdulillah saya cek tuh Pak di tafsir Ibnu Katsir, versi terjemahnya nih yang 10 jilid itu, alhamdulillah ada di rumah. Saya cek tafsir dari Quran surat Al-Balad surat ke-90 ayat ke-4 ini, itu mengenai laqad khalaqnal insananya itu semuanya sudah sepakat ya, sungguh kami telah benar-benar menciptakan manusia. Nah fi kabadnya ini ada 2 tafsir menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi yang pertama adalah bersusah-susah dalam pencarian kehidupan, dan yang kedua adalah bersusah dalam berbagai urusan yang sulit. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan kita dalam keadaan bersusah-susah, berlelah-lelah dalam segala urusan yang ada dunia. Kapan kita tidak lelah-lelahnya? Kapan kita senang-senangnya? Nanti kalau sudah sampai di surga. Nah, jadi sebetulnya hakikat dunia itu adalah memang berlelah-lelah, Pak. Jadi wajar kalau misalnya mungkin bapak-bapak di sini punya banyak masalah, baik masalah misalnya perekonomian, kok diuji terus nih sama Allah. Memang hakikatnya dunia itu adalah berlelah-lelah, sebagaimana tadi dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-4. Nah, saya mau menyampaikan ada 3 nih Pak, 3 contoh berlelah-lelah yang rata-rata mungkin kebanyakan manusia ya di bumi ini berlelah-lelah untuk mengajar ketiga hal tersebut. Dan ini insya Allah menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, ini adalah kisah-kisah ya, kisah-kisah contoh orang-orang yang mengejar 3 kelelahan ini dan perbedaannya. Jadi saya akan hadirkan 2 tokoh. Yang satu lelah, yang satu lillah. Ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pertama adalah lelah-lelah dalam mengejar kekayaan. Ya, ini pasti lelah-lelah dalam mengejar kekayaan. Mungkin hampir kita berusaha, berupaya mengeluarkan semua kinerja usaha kita untuk mengejar
kekayaan, tentu dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat salah seorang bernama Adolf Merkel. Adolf Merkel ini adalah orang terkaya di Jerman. Ya. Orang terkaya di Jerman yang memiliki perusahaan pertama, perusahaan obat generik pertama yang ada di Jerman. Ya. Terus dia juga memiliki beberapa macam saham di perusahaan-perusahaan besar dan memiliki pabrik namanya pabrik Kasbohrer. Saya cek Kasbohrer di Google kan. Wah, ternyata ini pabrik kendaraan alat berat, Pak. Model-model tronton, model-model apa namanya tuh, yang mobil buat towing kayak gitu. Nah, ini adalah orang terkaya di Jerman. Kita tahu sama-sama bahwa Jerman itu penghasil industri-industri besar, Pak, ya kan? Ada BMW di situ, ya. Ada Mercy, kendaraan-kendaraan besar. Kalau ini orang terkaya di dunia, berarti sempat menjadi orang terkaya di dunia di sana. Berarti ini luar biasa. Artinya usaha dia untuk mencapai kekayaan itu sampai. Tapi apa yang terjadi sama Adolf Merkel? Orang yang berlelah-lelah mengejar kekayaan, ketika dia sampai, dia menabrakkan dirinya ke kolong kereta ketika kereta sedang berjalan dalam keadaan cepatnya. Jadi dia bunuh diri di kondisi puncak kekayaan. Nah, itu orang terkaya yang berlelah-lelah mengejar kekayaan, yang sampai kepada tujuannya. Setelah sampai di puncaknya, dia menabrakkan dirinya ke bawah rel kereta. Nah, kita sandingkan dengan, saya search di YouTube, ada seseorang namanya Pak Ujar namanya. Beliau ini seorang pelukis jalanan. Ketika ditanya, dia sedang duduk waktu itu, duduk di teras sebuah halaman toko karena hujan. Ditanya seorang YouTuber, "Bapak, kerjanya apa, Pak?" "Saya seorang pelukis, Nak," katanya. "Oh, banyak Pak uangnya dari hasil lukis itu?" "Oh, terakhir saya lukisannya terjual di 2 minggu yang lalu, Nak." "Jadi habis Pak uangnya sekarang?" "Iya, habis. Kalau saya bukannya sombong, Nak. Kalau saya punya uang dari hasil lukisan saya, itu uang 5.000 saya lipat-lipetin tuh, Nak. Nanti ada anak-anak pulang dari pengajian saya kasih-kasihin tuh. Bukan karena saya kaya, bukan karena saya memiliki kelebihan, tapi karena saya tahu rasanya kesusahan itu seperti apa." Ini adalah seorang pelukis jalanan yang betul mengejar kekayaan juga, dan mungkin tidak sampai kepada tujuannya. Tapi lihat hasilnya, karena dia mengerjakan itu dari lelah menjadi lilah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala untuk Allah katanya. Apa hasilnya? Dia bermanfaat untuk orang lain. Dia memberikan uang yang tidak seberapa itu kepada anak-anak yang mengaji, para anak-anak yatim. Nah, ini adalah contoh yang pertama, Adolf Merkel dengan Pak Ujar, seorang pelukis jalanan. Yang kedua, Pak, contoh orang-orang yang berlelah-lelah dalam mengejar sesuatu adalah mengejar kekuasaan, Pak. Kita kemarin lihat ya, hasil dari pileg dan pilkada ya. Pilpres ya. Pilkadanya belum ya. Pileg dan pilpres. Itu luar biasa, Pak. Ternyata ada juga tuh saudara saya yang nyalon tuh dari mertua gitu kan di Padang. Wah, itu luar biasa tuh, dia menjual mobilnya. Jadi dia punya usaha konter gitu. Itu toko-tokonya dijualin, mobilnya dijual-jualin. Bersusah payah dia, berlelah-lelah, kampanye ke sana ke sini, mengumpulkan relawan, bikin gerakan. Tapi apa, Pak, yang terjadi? Ternyata gagal gitu. Dan akhirnya banyak orang-orang stres yang lahir kemudian. Dan dalam penelitiannya betul, masa-masa pileg, pilkada, pilpres itu, after dari pertarungan politik itu banyak orang-orang yang stres akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang sukses dalam meraih kekuasaan adalah, mungkin ini Pak Jat tahu nih, Getulio Vargas. Getulio Vargas ini adalah seorang presiden
Brazil, ya. Seorang presiden Brazil di tahun 1954. Nah, dia menurut para ahli sejarah yang ada di Brazil, Getúlio Vargas ini adalah tokoh politik paling berpengaruh sepanjang abad ke-20 yang ada di Brazil. Dan di tengah puncak kekuasaannya sebagai presiden ketika itu, apa yang dia lakukan? Dia menembakkan peluru tajam ke arah jantungnya sendiri, Pak, ketika dia menjabat sebagai seorang presiden. Jadi orang-orang yang berlelah-lelah berjuang, berusaha, berupaya untuk mendapatkan kekuasaan, dan ketika dia mendapatkan puncak kekuasaan tersebut, seorang presiden dengan kekayaan yang begitu besar, kekuasaan yang begitu luar biasa, dia menembakkan peluru tajam ke arah jantungnya sendiri. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang sekedar lelah untuk mengejar kekuasaan. Berbeda dengan saudara-saudara kita, Pak. Contoh berbanding terbaliknya adalah saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Sudah berapa tahun mereka berjuang di sana, saudara-saudara kita, untuk memperoleh lagi kekuasaan, memperoleh lagi kemerdekaan yang mereka sempat rasakan. Terhitung sekarang dari serangan terakhir itu udah masuk hampir tahun kedua, Pak. Udah nggak terhitung lagi berapa banyak korban. Udah, kemarin saya lihat postingan satu keluarga baru ini serangan kemarin terakhir, kan sekarang lagi memanas lagi nih, Pak. Akhirnya Hizbullah ikut bantu nih, ya kan. Nah, itu satu keluarga 4 anak itu berjejer tuh, Pak, di kasur meninggal karena serangan rudal dari Israel. Nah, ada 2 orang anak dari Palestina yang diundang nih, Pak, ke Palestina. Diundang ke Indonesia. Jadi 2 anak ini waktu perang pecah yang kemarin di bulan ke-6 dia dievakuasi ke Qatar. Setelah itu karena dia selamat, dia dibawa oleh Muhammad Hussein Gaza ke Indonesia untuk menyampaikan tausiah penjelasan tentang saudara-saudara kita di sana. Ditanya nih, namanya Walid sama Ramadan. Ini adik kakak berdua. Ditanya, gimana tinggal di Indonesia, katanya. Luar biasa Indonesia, bangunan-bangunan tinggi di sini, banyak pohon-pohon hijau semua di sini, nikmat, aman. Terus ditanya, mau nggak kamu tinggal di sini selamanya? Kata si Walid dan Ramadan ini, anak yang berusia 7 dan 9 tahun ini, Pak, ngomongnya kayak gini. Ya, kalau untuk tinggal seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tinggal selamanya, saya tidak mau. Kenapa? Saya lebih baik tinggal di Gaza, walaupun dalam keadaan hancur, lebur, dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan jiwa dan harta terancam setiap harinya. Tapi kami tinggal di sana, di tempat tanah air kami, dan karena kewajiban kami adalah memperjuangkan Gaza sampai merdeka. Ini adalah perkataan anak-anak usia 7-9 tahun. Kalau disuruh pilih, dia udah selamat nih, pilih tinggal di Indonesia atau di Gaza, mereka pengen kembali ke Gaza. Itulah orang-orang yang berlelah-lelah memperjuangkan kemerdekaan mereka, mengembalikan kekuasaan mereka, tapi mereka tidak sampai. Apakah mereka akhirnya bunuh diri, menembakkan peluru tajam ke jantungnya? Enggak, Pak. Mereka malah pengen kembali ke tanah air untuk berjuang lagi bersama orang tuanya, bersama keluarganya. Ini adalah contoh orang yang berlelah untuk lillah, mengejar kekuasaan. Yang terakhir, Pak, ini duniawi sih, ya. Contoh orang-orang yang banyak berlelah-lelah nih, anak-anak muda. Ini banyak yang berlelah-lelah untuk meraih kecantikan, ketampanan, keindahan diri, penampilan. Ada yang sampai suntik, suntik putih, vitamin C. Ada stem cell sekarang lagi tren nih, 1 kali suntik 200 juta. Orang mau berlelah-lelah hasil uangnya itu, hasil usahanya itu untuk kecantikan, untuk operasi plastik. Di Korea itu udah ngetren tuh, Pak, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Orang bersusah-susah melewati rasa sakit. Ada yang diet, suntik
sedot lemak segala macam. Nah ini ada yang kita kenal mungkin ini di zamannya bapak-bapak sih ya, Marilyn Monroe namanya Pak. Marilyn Monroe ini dinobatkan sebagai perempuan tercantik di dunia. Tapi ketika dia mencapai gelar kecantikannya, dia paling cantik di dunia. Dari penampilan, dari fisik, ya mungkin dari kecerdasan segala macam, pokoknya dinilai dia yang paling cantik nih di dunia. Nah tapi apa yang terjadi? Dia ditemukan meninggal dalam keadaan overdosis di rumahnya Pak. Jadi kita pikir kecantikan, ketampanan ketika kita mencapai itu kita bahagia gitu. Setelah kita berlelah-lelah, misalnya diet, berolahraga, operasi sana sini. Tapi ketika kita mencapai apa yang dilakukan Marilyn Monroe, dia meninggal dalam keadaan overdosis di rumahnya. Nah ini kalau kita sandingkan dengan orang yang lillah, orang yang berlelah-lelah untuk Allah, untuk lillah, beda cerita dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah salah seorang budak di zaman Rasulullah SAW. Dia itu adalah kelahiran Habasyah, kelahiran Ethiopia. Tubuhnya itu kulitnya hitam Pak. Kata orang hitam itu bagus kalau jadi warna baju, tapi kalau jadi warna kulit itu nggak bagus. Ini saya pakai baju hitam karena suka memang warna hitam itu seperti elegan gitu, simple tapi elegan gitu, hitam. Tapi apa? Hitamnya Bilal ini bukan bajunya, bukan rambutnya. Hitamnya Bilal ini adalah kulitnya. Kita tidak mengatakan bahwasannya hina kulit hitam itu, tidak. Tapi penilaian orang ketika itu hitam, seorang budak itu jauhlah dari nilai-nilai kecantikan, ketampanan. Dan rambutnya Bilal itu keriting Pak. Jadi hitam ikal gitu. Nah jadi mungkin kalau kita nilai kecantikan, ketampanan mulai dari fisik, itu Bilal tidak memiliki ketampanan yang kita nilai tampan gitu untuk ukuran kita. Tapi apa yang dilakukan Bilal? Bahkan Bilal telapak kaki Bilal, terompahnya Bilal sudah sampai di surga, dan Rasulullah SAW mendengar telapak kaki Bilal di surga. Jadi bahkan orang yang kita anggap mungkin tidak menarik penampilannya, tapi dari secara ibadahnya, secara akhiratnya, dia sudah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 3 contoh orang-orang yang berlelah-lelah dan 3 orang yang berlilah-lilah mengejar kekuasaan, kekayaan, dan ketampanan untuk dunia dan yang satunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, perbedaannya itu saya ingin mengajak kembali nasihat untuk kita, untuk saya khususnya, bahwasanya jangan sampai lelah-lelah kita di dunia ini pada akhirnya hanya mendatangkan penyesalan, mendatangkan kesengsaraan, rasa sakit, rasa penyesalan di akhirat nanti. Kita jadikan lelah-lelah kita di dunia ini sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sebelum saya tutup, ini solusinya Pak. Jadi kata Dr. Adian Husaini, seorang pakar pendidikan Islam, ketua prodi Fakultas Manajemen Pendidikan Islam di Ibnu Khaldun, seorang doktor yang telah melahirkan banyak pemikir cendekiawan Muslim, tokoh INSIS juga pergerakan, sekarang ketua Dewan Dakwah Indonesia. Nah, dia mengatakan sebetulnya hikmah itu datangnya bisa dari kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi ketika saya dalam keadaan sulit, keadaan lelah, saya merasakan capek yang berkepanjangan gitu, saya lagi scroll Instagram Pak, tiba-tiba ada sebuah postingan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi di situ seorang syekh dari Arab itu menasihati seseorang yang bertanya, kenapa waktu saya itu terlalu sempit gitu rasanya.
banyak kegiatan yang tidak bisa saya lakukan, banyak urusan yang tidak selesai-selesai saya jalani, banyak hal yang akhirnya terbengkalai. Kata syekhnya, ketika kamu dalam kesulitan, dalam waktu sempit, dalam keadaan lelah, dalam keadaan yang bersusah payah, coba kamu perbanyak untuk membaca Al-Quran. Jadi bukan cari waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkan waktumu untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dua alasan. Pertama, Al-Quran itu adalah pedoman manusia untuk menjalani kehidupan. Di dalamnya ada ayat-ayat jawaban dari segala permasalahan. Dan yang kedua adalah keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Ya, itu sudah dirasakan oleh banyak hal. Dan alhamdulillah saya mencoba untuk mempraktikkan itu, Pak. Dan alhamdulillah perlahan tapi pasti pekerjaan-pekerjaan satu persatu mulai selesai. Yang harusnya bisa dikerjakan misalnya 2 minggu, bisa kerjakan dalam 1 minggu. Keberkahan-berkahan itu mulai terlihat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita perbanyak diskusi saja, Pak. Mohon izin, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi kajian dan terusnya atau curhatan yang disampaikan oleh saudara kita Mbak Ridho Ilan. Semoga apa yang menjadi penyampaian kita tadi semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi dengan judul lelah menjadi lillah. Nah ini maknanya dalam juga. Makanya perlu artinya penjabaran yang telah disampaikan oleh saudara kita tadi itu insya Allah bisa kita pahami bersama. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kepada para jemaah yang ingin berkomentar atau berikan reaksi tanggapan kepada apa yang disampaikan oleh saudara itu. Untuk itu kami persilakan mungkin Pak Ali, silakan Pak Ali. Boleh. Oh ya dari dulu. Oh Pak Moji dulu, Pak Moji, silakan Pak Moji. Nah ini tadi ada surat apa itu yang perlu dikomentari? Coba dikritisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah 2 minggu terakhir diisi oleh bukan orang tua. Ya mudah-mudahan bisa mempengaruhi atau bisa membawa anak-anak muda yang lebih banyak lagi ke dalam kegiatan ini. Kemarin itu saya sempat baca temanya lelah menjadi liyah. Bukan, saya kurang paham juga ini apa gitu maksudnya. Ternyata baru sekarang penjelasan ya, ternyata menjadi lillah ya. Artinya ya kalau dari segi bahasa apa namanya perbedaan itu maksudnya dalam praktek itu lelah dan lillah itu memang agak berbeda gitu. Tapi secara ini orang paham gitu. Lelah, capek, tapi kalau bisa menjadi lillah itu kan ikhlas ya, karena Allah gitu ya. Mungkin secara bahasanya lebih dipahami gitu. Lelahnya, capeknya itu bisa menjadi keberkahan karena perbuatan lillah itu. Mungkin yang perlu ditambah apa ya, kurang dalil hadis kali ya, jadi belum disampaikan mungkin ya. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pernyataan dari Pak Polisi. Jadi perlu ditambah ya, dalil sama hadis. Dalil hadis. Insya Allah nanti akan dilengkapi sama saudara kita. Baik, berikutnya saya mohon masukan dari Pak Ustaz Syaiful. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini disibukkan dengan yang bagus menurut saya, karena perjuangan
lagi mengenai jadi bagaimana seseorang siapapun itu untuk berusaha mendapatkan pundi-pundi katakanlah sampai kaya dan sebagainya, tetapi akhirnya seperti itu. Tadi dari Sweden, dari terkaya di Jerman dan seterusnya. Kalau saya lihat bahwa ini semua kembali lagi kepada tingkat kesyukuran seseorang. Bagaimana cara dia bersyukur kepada Allah, bagaimana dia ketika menerima rezeki ataupun apapun itu dari Yang Maha Kuasa, sehingga bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara berusaha semaksimal mungkin bahwa ini adalah kehidupan. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu dan terus dan mencari, akhirnya akan seperti itu. Karena apa? Dasarnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi kembali kepada yang menggambar. Walaupun dia misalnya tidak berumur kekayaan ataupun hanya biasa saja, karena keikhlasan dari diri dia bahwa ini adalah rezeki dari Allah dan mungkin harus bersedekah, harus berbagi dengan sesama. Contoh tadi anak sekolah dan sebagainya, walaupun hanya 5.000 rupiah, tapi keikhlasan diri untuk berbagi, kebersyukuran dia terhadap Allah sehingga mendapatkan apa yang dia harapkan. Memang di situ ada hadis Al-Quran. Di situ carilah ilmu keduniaan seakan-akan ia mali dunia karena ta'isyu abada wa amal akhiratika karena tamutu badan. Carilah ilmu keduniaan seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan carilah ilmu akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi antara ini harus balance, antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Tidak hanya dunia aja atau akhirat aja, itu juga tidak seperti itu. Artinya kita ini hidup itu antara dunia dan akhirat harus seimbang. Dunia untuk beribadah misalnya, untuk bekal kita, untuk keluarga dan sebagainya, boleh kita silakan. Cuma jangan lupa ke akhiratannya. Seperti itu. Satu lagi mengenai sahabat Rasulullah. Itu yang Madan ya? Ya, Bilal. Kadang-kadang kita melihat bentuk rupa, kadang-kadang ini jelek, ini ganteng, ini cakep dan sebagainya. Jelek, jangan kesini dong jeleknya. Enggak, saya ke tembok saya. Takut ada tersungking. Kesawatan. Ada yang sawatan, ada hitam segala macam. Kalau itu hitam kereta api, kalau itu banyak yang minat Pak, ya kan? Banyak gitu, karena hitam kereta api dia sangat bermanfaat. Sama ketika kita ya, walaupun kita hitam pegang, tapi masya Allah hatinya misalnya mulia, sering berbagi, dia bersyukur kepada Allah. Itu di mata Allah nanti saya untuk hal itu. Walaupun dia kinclong, istilahnya glowing. Kalau memang dasarkan dia jelek atau hatinya tadi mau dibagusin, memang hati kita. Bukan rumah yang ada di sini, boleh sih untuk kehidupan di dunia. Tapi yang sebenarnya hati yang ada di diri kita ini harus dilebari, harus dicat, harus dibagusi, harus diperkuat ini sebenarnya. Kenapa? Karena itulah yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf yang telah memberikan kata-kata yang positif. Jadi lelah memang banyak cara orang untuk mengejar kehidupan yang lebih kaya, tapi dia tidak dapat apa, tidak dapat keikhlasan dalam Allah Taala. Berikut masukan dari Pak Cakor, belum siap? Pak Cak, belum? Silakan. Iya Pak. Muhammad. Tadi sholat subuh menikmati betul imam itu dimanjakan. Lama sekali surah Ar-Rahman yang muncul di Baghdad. Nikmat sekali. Itulah kalau mic-nya bagus, bukan suara ya maka dimanjakan dengan suara yang merdu gitu. Barusan saya bilang ke Pak. Makasih Pak Ustadz Kudri. Sama-sama katanya. Hanya dia pinjam mic saya. Yang kedua, suaranya kenceng sekali itu ya. Memang
baru ya. Sampai ke Barokah kedengeran. Berarti baik. Oh gitu. Sampai ke rumah saya pajak Iya. kedengeran. Kecil sekali itu imamnya. Baik, Bang Senat. Mas Rido, Belakangan. tema yang diberikan itu agak campur aduk ya. Tapi memang sangat butuh kajian pembahasan. Hanya kurang sistematis saja. Gitu. Pak Fauzi minta dalilnya. Saya pembukaan dengan dalil dulu. Kebahagiaan dunia dengan ilmu. Mencari kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Mencari kebahagiaan dunia dan akhirat Ilmu. juga dengan ilmu. Itulah konsep Islam. Konsep Islam itu sebenarnya nggak minimalis kan. Kalau sekedarnya yang penting ikhlas itu cara berpikir minimalis. Walaupun rumah minimalis tapi cara berpikirnya jangan minimalis. Karena faktanya Nabi dan para sahabat itu setelah berdakwah, setelah dapat perintah kenabian, itu yang jadi konglomerat sampai akhirnya Siti Khadijah itu sebelum meninggal berwasiat bila perlu organ tubuhnya itu bisa didonorkan. Itu bukti termasuk sahabat. Yang kedua, sesuai dengan tema lelah dan lillah. Saya bikin tema yang sama, yang juga ada dalilnya. Di surat As-Sad ayat 10 dan 11. Allah menawarkan transaksi perniagaan, yaitu dengan jihad harta dan jiwa dan harta dulu ya. Wa anfusikum wa amwalikum. Jihad. Jadi bukan lelah. Jihad. Ya lelah bolehlah pakai bahasa itu. Lillah itu ada di surat At-Taubah ayat 72. Wa ridwanu minallahi akbar. Pak Ustaz Qadri apa artinya Pak? Ya keridhaan Allah yang Lebih besar. Nah, itu. Lillah itu kan mencari ridho. Berjihad. Jadi nggak nyari ridho. Wah, iya. Betul lah. Nyata ya. Tadi Al-Qur'an Pak. Ya. Al-Qur'an 72. At-Taubah. At-Taubah. At-Taubah 72. Ayat berapa Pak? 72. 72. Nah, sekarang di dalam praktek kehidupan, tadi ngasih contoh 2 anak kembar itu. Zaman Yasser Arafat tahun 80-90, Arafat itu mengajukan konsep intifada. Jadi sebuah perlawanan terhadap Israel dengan seluruh cara, termasuk di antaranya bom bunuh diri. Mas Dudo pernah baca nggak pelaku bom bunuh diri zaman intifada itu? Itu anak umur 14-15 tahun. Dia di perutnya bawa bom menuju ke kerumunan orang Yahudi. Itu intifada. Dan itu ayahnya itu meridoi itu.
orang tuanya meridhoi. Anak belasan tahun bayangin. Apa reaksi dunia? Reaksi dunia itu diantaranya istri Tony Blair, Cherry. Dia berkomentar, saya sangat berempati dengan perjuangan anak-anak Palestina dengan begitu. Tetapi istri Tony Blair itu dikecam oleh tokoh-tokoh sekuler karena membela terorisme, dianggap terorisme. Itu yang UAS itu dalam ceramahnya disampaikan bahwa menurut ulama Mesir, saya lupa namanya, ini UAS ya, tindakan bunuh diri itu sah. Itu sebabnya UAS waktu masuk ke Singapura ditolak gara-gara pasal itu. Tindakan-tindakan intifada itu adalah teroris menurut dia, tapi menurut dia itu sah. Kemudian perjuangan daripada umat Islam itu tadi memberi contoh tentang Angela Merkel. Apa Angela Merkel? Adolf Adolf Merkel. Masih ada hubungannya dengan Adolf Hitler ya mungkin. sama dari Jerman. Zamannya doang. Aduh. Terus ada yang dari Brasil, kan gitu. Itu. Masih. Waktu habis, silakan buat pagi. Waktu habis. Berani-beraninya dia. Baik, karena moderator itu mempertimbangkan menjabarkan gitu. Di sini artinya bahwa hadis Nabi yang mengatakan seseorang atau siapapun setelah memiliki satu gunung emas, dia ingin punya gunung emas lagi. Artinya kehendak manusia untuk memiliki harta itu fitrah. Kenapa fitrah? Karena manusia itu terdiri dari materi, dari jasad, sehingga tidak bisa jauh dari jasad. Tapi pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk spiritual, ingin abadi, ingin suci, ingin seterusnya hidup 1000 tahun lagi, yang diolah oleh akal budi, masuk spiritual. Jadi manusia itu masih spiritual. Tetapi oleh Islam, ya kan, kebahagiaan spiritual itulah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati. Kalau kita bersandar kepada materi, pada kekayaan, itu kebahagiaan semu. Ada di Ali Imran 185 semu. Nah, kebahagiaan itu dirumuskan terakhir, manusia itu yang punya 3 tujuan. Kebahagiaan individual, kebahagiaan sosial. Kebahagiaan sosial itu filsuf siapa itu? Lupa itu. Dan terakhir adalah kebahagiaan spiritual. Orang Barat, termasuk yang bunuh diri itu orang sederhana, hanya pada tataran kebahagiaan sosial. Di Islam ada satu lagi, kebahagiaan spiritual. Nah, sebagian spiritual itu yang akhirnya kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wajah atas masukannya. Insya Allah sudah ditangkap sinyalnya oleh narasumber. Selanjutnya saya mohon masukan dari Buya Cahaya. Silakan Buya. Ya. Secara teknis penyampaiannya tadi bagus ya, jadi komunikasinya ya
Artinya dilihat segala arah, dia bisa mencapai derajat. Kemudian alat yang digunakan di depannya itu membantu daya ingat tanpa terhenti dia berkomunikasi, ya kan? Jadi komunikasinya sudah bagus, ya, dengan ada alat, dengan lihat segala arah, dengan segala macam komunikasinya. Nah, tetapi di dalam isi, namun menurut hemat saya ini juga harus disatukan. Kita dakwah di sini. Dakwah itu lillahi ta'ala wa rasulillah. Bagaimana aku berallah, bagaimana aku berislam, bagaimana aku selamat dunia akhirat. Nah, tadi cerita sukses dunia saja. Dakwahnya tidak nyampe. Komunikasinya nyampe, apanya? Artinya apanya? Cara-caranya itu nyampe. Informasinya nyampe. Tapi dakwah itu akimuddin. Bagaimana kita berallah? Bagaimana kita menyelamatkan dunia ini? Nah, isilah dengan lain-lain. Saya tidak melihat itu tadi. Kita dibawa kepada kehidupan. Oh, kalau mau sukses bersusah payah. Mau sukses bersusah payah. Mau sukses dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Ini sukses hidup. Paham ini ya? Ini dul hidup itu. Nah, saya melihat ini tidak ke sana tadi. Saya mau sukses bersusah payah. Jadi kita dibentuk rasionalitas kita. Padahal kita dibentuk imaniyah yang rasional, kan begitu. Bisa antum paham di situ, ya kan ya? Saya melihatnya di situ. Ala kulli hal semuanya bagus. Ya, kalau nilainya paling tidak 60 bisa sampai 90. Tapi karena kita dakwah, selamat dunia akhirat, Allah dan Rasulnya. Warna ini harus bisa diangkat. Mudah-mudahan antum paham yang saya maksudkan ya. Ala kulli hal semuanya bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya atas saran dan masukannya. Jadi di sini dakwah. Jadi harus ada penekanannya untuk Allah. Setuju Bu ya. Ini kalau Bu ya yang sudah kasih sambutan, kita jadi nggak nganggur. Terima kasih Bu ya. Ini satu angkatan sama Pak Slamet itu. Insya Allah. Mohon berikut saya mau masukkan Pak Kiai Heri. Silakan Kiai Heri. Bukan Pak Mulu. Silakan kasih komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa lelah tidak menjadi lillah? Seharusnya itu lelah kita itu menjadi lillah. Hanya satu kalimat. Innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa tafahurun wa takabburun wa la tasabburun. Ada itu sebenarnya kuncinya. Kalau itu udah didapat atau dipegang, maka menjadi lillah. Lillah itu sebenarnya kalau kesuksesan itu gampang. Kullu ma yasyarah mimma boleh. Tidak terlalu bersusah payah sebenarnya. Kalau ciptakan ini, kita misalnya berbuat memperbaiki baik kemarin, misalnya contoh ya. Dengan mudah orang itu datang, Pak ini begini-begini, oh silahkan gitu. Kita tidak perlu mencari orang yang bermacam-macam, datang. Membayar utang datang gitu. Itu kullu ma yasyarah mimma boleh. Itu kalimatnya, kalimat kuncinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget. Ini tadi kuncinya apa? Bayar utang ya, tetap bayar. Diartiin katanya, diartiin. Terima kasih masukan dan positif. Jadi insya Allah kalau udah di Allah kasih jalan itu semua dimudahkan. Tapi kalau Allah belum kasih jalan, mumet. Berikut masukan Pak Mertua nih. Nah, coba sekali kasih komentar sama mantu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari judul kita bisa menjadi lillah, menjadi lillah. Ini sebuah ungkapan yang bisa menjadi motivasi pada diri kita masing-masing. Apabila kita berawal melakukan sesuatu dengan karena Allah, akan berujung ibadah. Jadi setiap usaha yang kita lakukan itu kita agar mendapat ibadah itu hanya ikhlas karena Allah. Jadi ini sebuah diniatkan, kita diniatkan.
Baik, terima kasih. Tanya di ujung. Baik, ini mau masuk surat, silakan aja. Oh, pinjam. Iya, boleh. Berikut Pak Ustaz. Halo, kami kembali silakan. Iya, saya nggak lama ya. Jadi dakwah itu harus ada strategi. Ada strategi dan punya referensi. Referensi baik dari sisi nas, hadis, Quran maupun kisah dan cerita. Nah, pernah saya sampaikan bahwa salah satu tips dakwah, strategi dakwah itu adalah tidak hanya pada janji dan ancaman, tapi kisah-kisah itu perlu dimunculkan. Terus manusia juga, siapa itu manusia itu perlu dimunculkan. Alam semesta ini perlu dimunculkan. Nah, kemudian baru terakhir itu janji dan ancaman itu sebenarnya bukan nggak penting. Cuma terkadang hari ini dakwah kita itu ada di dua versi ini, janji surga dan ancaman neraka. Sehingga ya kita kayak apatis, bukan apatis gimana gitu. Nah, hari ini ada referensi yang sedikit memberikan pencerahan. Ya seperti Ridho ini aset. Jadi di situ dia banyak memberikan referensi tentang kisah-kisah. Nah, kisah-kisah itu di Quran itu segudang. Referensi keilmuan kisah para tokoh itu juga segudang. Kayak seperti di Quran itu ada Zulkarnain, ada Haman, dan banyak sekali. Kita sandingkan dengan para tokoh yang tadi itu menarik, sangat menarik sebenarnya itu. Jadi bila perlu itu aja dulu kisah para tokoh yang tadi itu, dia pada lelah itu hanya bunuh diri, kenapa? Kemudian lillah, itu luar biasa sekali sebenarnya itu. Sebenarnya itu memunculkan sebenarnya esensi tauhid. Itu la ilaha illallah itu. Kalau kita bilang la ilaha illallah itu ada di dua versi itu, lelah dan lillah. Kita lihat aja seperti contoh konkret ya, seperti Hajar itu. Hajar itu nggak berhasil dia menemukan air. Gimana usahanya dia? Sangat lelah dia. Lelah dia, nggak berhasil. Simbol ya. Simbol itu. 7 kali itu bolak-balik. Itu simbol itu. Simbol. Begitu banyak ayat-ayat Quran tentang sab'a samawat, 7 lapis langit, sittati ayyam, itu ayat-ayat baik ayat-ayat kauniyah maupun qauliyah yang kata bahasa Fajar. Itu makanya saya terus serang aja beliau ini. Terima kasih nih Pak siapa mertua itu punya mantu yang begini luar biasa kan. Luar biasa. Ya. Jadi beliau ini saya punya referensi sehingga tadi bahasa komunikasi itu jalan. Jadi tokoh-tokoh para apalagi sudah tokoh-tokoh Jerman itu kan orang-orang pemikir hebat semua itu. Nah, sandingkan dengan pemikir-pemikir Islam, waduh, mantap itu kan. Tapi ada yang menarik seperti lillah dan lelah itu ya. Siti Hajar itu dia nggak berhasil. Tetapi apa yang dia temukan? Artinya balasan dari Tuhan tidak terhingga. Dia menemukan tauhid. Dia dikasih dia air itu. Air ini sampai kapanpun tidak akan pernah usang. Zam-zam. Itu karena lillah itu. Itu tauhid itu sesungguhnya. Belum ada kisah-kisah banyak kan gitu. Jadi contoh konkret kayak seperti Hajar itu. Dia hampir putus asa kan. Dia lelah dia. Dia putus asa kan 7 kali balik. Itu lama. Tapi ternyata Allah kasih dari tumit anaknya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Oh itu filsafat itu. Arti surga itu di bawah telapak kaki. Di sinilah munculnya tauhid. Nah, tapi ini susah mendidikan gitu ya. Jadi terima kasih salah satu kaderisasi dari Balego ini ya saya terus terang aja referensi Anda itu cukup bagus. Nah, kalau ayat itu gampang lah itu. Yang penting punya referensi umum dulu. Nah, itu udah saya itu terinspirasi. Tokoh-tokoh yang hebat itu bisa bunuh diri. Kenapa? Nah, itu perlu kajian. Tapi tokoh-tokoh yang hebat itu mendapatkan lillah tak terbatas gitu kan. Jadi perlu dakwah ini lebih semarak lagi. Banyak anak-anak muda yang tampil, ya orang tua juga.
Jadi semoga Bali kita hari ini kan beda Dua minggu. 2 kali ini, 2 minggu ini kan beda ini suasananya. Ya itu aja, nanti di panggung belakang. Baik. Dan paling mohon maaf ya. Terima kasih Ustaz Badri tadi telah menyampaikan artinya tausiah itu bukan hanya ancaman dan ancaman mulu surga neraka, tapi ada judul yang lain ya. Seperti ini tadi kan judulnya beda. Nah, kalau memang hanya ancaman surga neraka orang pada takut. Ya kan? Memang ya bagus untuk mengingatkan kita supaya kita nggak lalai. Gitu. Jangan hanya mengejar dunia aja, tapi akhirnya juga harus dipikirkan. Kita ini umurnya udah tua, mau kemana kan? Kalau nggak harus banyak kursi, banyak istighfar. Itu penting juga, ya kan? Memang harus perlu diancam. Kalau nggak diancam ya terlalu lalai, ya kan? Terlalu nyantai deh, ya kan? Harus perlu penekanan juga. Gitu. Nah kalau kita udah haki-haki, udah menjelang maghrib tapi masih main di dugem, ya udah nggak sadar lagi, kan begitu. Perlu diancam seperti itu, ya kan? Biar kira-kira seperti itu. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Tapi ya alhamdulillah kita saling melengkapi. Mantap. Ya, alhamdulillah. Baik, mohon masukan dari Pak Kiai Hinadri. Ini sebenarnya sudah banyak tapi ngomong terus di belakang. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Ada lelah yang menyenangkan Pak. Apa itu? Dapat DM Kita pernah melaksanakannya gitu. Banyak Niko belum. produksi ulang dan lama dalam duit. Jadi apa inna usron wa inna yusrok ya. Ya itu. Sudah itu apa? Tidak ada kesusahan nanti ada kesenangan di balik sama Allah dikasih kesenangan setiap ada kesusahan tuh. Itu surat yang itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, ini masukan juga apa surat Al-Isra silat, ya. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, itu juga bisa kita referensi. Terus Pak Fir, silakan Pak Fir. Lanjut ya. Baik. Kalau gitu nanti kita selesaikan di panggung belakang. Terima kasih para bapak ibu sekalian dan para sekalian yang kami hormati atas masukannya. Kita tidak bosan-bosannya bagaimana cara menghidupkan masjid ini supaya makmur gitu ya. Nah, alhamdulillah 2 kali pertemuan ini kita isi anak muda. Nah besok kita juga akan nggak mau kalah penting. Siapa besok? Pak Oji ya? Siapa? Pak Kerudin? Siapa Pak Ji? Nggak tahu jadwalnya. Oh, udah nggak apa-apa. Yang penting besok supaya lebih bagus lagi persiapan dari sekarang ya. Silakan saya kembalikan kepada narasumber untuk merespon dari masukan-masukan dari para jamaah sekalian. Silakan. Bismillah. Baik, terima kasih banyak bapak-bapak, guru-guru semua nih yang memberikan masukan. Jadi sebetulnya memang yang tadi saya sampaikan itu bukan ceramah, Pak. Curhat. Nah ceramahnya ini bapak-bapak guru-guru semua tadi tuh, ya. Jadi kan kalau nggak dipancing itu ilmunya yang luar biasa itu nggak keluar tuh. Jadi saya tadi hanya memancing menjadi pemantik yang disampaikan tadi oleh guru-guru kita itu udah luar biasa. Nah itu bisa jadi bekal juga. Jadi materi itu jangan salah, datangnya itu bukan cuma dari pemateri gitu. Dari jamaah yang berkomentar itu kadang-kadang lebih kalibernya lebih tinggi. Nah cuman yang disampaikan oleh Ustadz Kadri tadi betul Ustaz, sebetulnya kalau diperhatikan isi dari materi-materi saya selama di Baligo ini sedikit mengutip ayat dan hadis. Ada, cuman sedikit. Karena apa? Karena memang saya tahu katanya gini ya, bukannya ini, katanya orang yang ahli itu tahu di mana posisi kuatnya, mana posisi lemahnya gitu. Jadi saya tahu batas kemampuan saya gitu. Saya lebih banyak menonjolkan kepada kisah-kisah sejarah-sejarah Nabi, perilaku Nabi, kisah-kisah real yang menyentuh kehidupan kita gitu. Dan karena referensi saya banyaknya di situ. Tapi ayat dan hadis itu untuk sebagai guidance panduan supaya tidak main ceng aja gitu. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir sebagai penutup, saya setuju yang disampaikan tadi Pak Jat Niko mengutip
hadis tadi ya tentang manusia itu kalau punya gunung emas dia akan mencari gunung emas lainnya. Nah itulah kenapa tadi orang-orang yang lelah itu bunuh diri, karena mereka udah mendapatkan sesuatu pengen lagi dapat lagi gitu. Karena mereka rasanya hampa. Oh iya, gue udah sampai presiden, apalagi ya kayaknya ada yang kurang gitu. Nah inilah butuh keimanan tadi yang disampaikan Ustadz Kadri, butuh keimanan, butuh la ilaha illallah, butuh tauhid. Jadi ketika kita menitikkan tujuan terakhir adalah akhirat, maka sampai atau tidaknya tujuan dunia itu kita tetap berlilah, tetap ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin, terima kasih banyak masukannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita lebih semangat lagi supaya kita lebih bergairah lagi dalam mencari. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahumma sholli wa sallim